Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Barat Daya ingin melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan saya Nanda Lestari Putri dari SD Negeri 14 Bamarot yang berperan sebagai pengamat atau observer. Kemudian juga teman saya Rahmi Fadilah berperan sebagai coach dan teman saya Jimmy Kurniawan berperan sebagai coach. Baik, selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum Ibu Rahmi. Waalaikumsalam Ibu. Nggak ada suaranya Bu Rahmi. Waalaikumsalam Ibu. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Ibu Rahmi? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, baik. Ibu Rahmi, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coachingnya Ibu Rahmi dengan si coach. Namun sebelum Ibu Rahmi mulai percakapannya, saya ingin menanyakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang saya akan nilai tentang Ibu Rahmi nantinya ya. Oke, Ibu Rahmi, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan Ibu nanti dengan si coach, Ibu sudah memiliki Ibu sudah tahu prinsip dari coach ya Ibu ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu Rahmi juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, yaitu meliputi dengan presence atau kehadiran penuh, kemudian juga Ibu Rahmi sudah paham tentang bagaimana menjadi pendengar aktif, kemudian juga Ibu Rahmi bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu Rahmi ketika melakukan sebuah coaching, Ibu Rahmi jangan lupa menerapkan alur dari Tirta ya Ibu Rahmi ya. Ibu Rahmi harus tahu bahwa Tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam menilai proses percakapan coaching Ibu dengan si coaching nanti ya Ibu ya. Nah, sebelum Ibu Rahmi mulai percakapannya, saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu Ibu Rahmi ya. Baik, Ibu Rahmi, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang Ibu Rahmi ingin kembangkan dalam percakapan Ibu nanti dengan si coaching? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan ialah dimulai dari saya dengan kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir saya akan menjadi pendengar yang aktif. Seperti itu Ibu. Iya, baik. Jadi ada 3 kompetensi ya. Jadi Ibu akan menerapkan ketiga-tiganya dalam percakapan Ibu nanti dengan si coach. Nah, baik Ibu Rahmi, dari ketiga kompetensi tersebut yang sudah Ibu Rahmi bicarakan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik Ibu Rahmi? Ya, baik Ibu, yang ingin saya kembangkan secara spesifik tentunya saya ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya ingin menjadi seseorang yang bisa memberikan pertanyaan berbobot. Karena dengan saya memberikan pertanyaan yang berbobot, saya bisa menggali lebih banyak lagi tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach, sehingga nantinya coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Seperti itu Ibu. Baik, luar biasa Ibu Rahmi ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir
terakhir nih Ibu Rami, perihal tentang indikator ketercapaian ya. Nah, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait dengan indikator keberhasilan yang Rahmi ingin capai? Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun ketercapaian keberhasilannya, nanti saya bisa melihat bagaimana saya bisa memfasilitasi coach untuk bisa menemukan permasalahan yang ia hadapi, Ibu, sehingga ia bisa menemukan sendiri solusi yang dari permasalahan yang ia hadapi, seperti itu, Ibu. Iya, baik, luar biasa ya Ibu Rami ya. Dan semoga dari indikator yang Ibu Rami sampaikan terkait dengan proses dari penerapan yang Ibu Rami bicarakan tadi, dengan menerapkan alur cerita dan juga menggali ide-ide sehingga si coach nanti bisa menemukan solusinya. Dan bisa tergali dengan maksimal ya Ibu ya, dan bisa Ya, baik tercapai Ibu. dalam proses percakapannya. Baik Ibu, hanya itu yang ingin saya sampaikan Ibu. Mudah-mudahan setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan Koci, dan juga saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang Ibu Rami ingin capai. Baik Ibu Baik, Rami, Ibu. baik, silahkan Ibu Rami, saya persilahkan. Baik Ibu, terima kasih. Sama Ibu Rami. Baik Pak Jimmy, Assalamualaikum Pak Jimmy. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Masya Allah, luar biasa ya Pak Jimmy ya. Sehat Pak Jimmy? Alhamdulillah sehat Bu Rahmi. Sudah sarapan kah? Sudah. Iya, baik. Terima kasih Pak Jimmy karena sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya tahu Pak Jimmy masih banyak kesibukan di luar, seperti menyiapkan bahan-bahan untuk PPG Pak Jimmy ya. Semangat ya Pak Jimmy ya, semoga berhasil ke depannya. Nah, baik Pak Jimmy, saya mendengar nih dari rekan-rekan kita bahwa Pak Jimmy sedang ada masalah. Adapun tujuan kita hari ini Pak Jimmy, yang tentunya kita akan memfasilitasi Pak Jimmy untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Jimmy hadapi. Nah, kalau boleh tahu nih, ada masalah apa sih Pak Jimmy? Ya, begini Bu. Jadi akhir-akhir ini saya melihat ada satu orang murid. Dia ini susah kali kita atur, susah kali kita tegur, dia selalu mengganggu temannya. Nah, jadi situ saya merasa bingung. Kadang-kadang saya bosan masuk ke kelas karena dia itu karena susah ditegur ya. Dia selalu mengganggu kemana. Jadi itulah masalahnya itu saat ini. Ya, baik Pak Jimmy. Mungkin permasalahan yang Pak Jimmy hadapi itu hampir seluruh guru Indonesia ya Pak Jimmy ya, mendapatkan permasalahan seperti itu. Nah Pak Jimmy, sejauh ini sudah nggak Pak Jimmy mengetahui apa sih yang menyebabkan peserta didik kita ini bisa bersifat seperti itu, seperti mengganggu kawannya, seperti itu. Ada nggak penyebab spesifiknya begitu Pak Jimmy? Ya, setelah saya amati Bu dan saya lakukan pendekatan, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, setelah itu saya coba mengamati lagi dan bekerja sama dengan rekan sejawat sama kepala sekolah untuk tersebut. Nah, jadi menurut saya dia adalah belakang keluarganya yang kurang baik. Maksudnya belakang keluarga yang kurang baik, ada istilahnya broken home lah Bu. Iya, Ya, baik. Berarti masalah dalam keluarga yang terbawa ke dia. Iya Pak Jimmy, berarti spesifiknya adalah penyebabnya karena anak ini berasal dari broken home ya Pak Jimmy ya. Ya, baik sekali Pak Jimmy. Bagus sekali Pak Jimmy. Nah, sejauh ini ada nggak usaha ataupun strategi apa nih yang sudah Bapak Jimmy terapkan sehingga anak tersebut bisa kembali aktif di sekolah dan tidak mengganggu kawannya? Yang sudah saya lakukan sih pendekatan secara langsung. Saya sudah menasehati, saya sudah mengajak dia berbincang-bincang berdua lah. Tapi perubahannya belum signifikan lah, masih seperti itu saja. Nah, baik, bagus sekali ya usaha yang sudah Bapak lakukan untuk saat ini. Nah, ada nggak rencana dalam waktu dekat atau kedepannya yang akan Bapak Jimmy lakukan sehingga peserta didik kita ini tidak lagi menjadi peserta didik yang melelahkan bagi Pak Jimmy seperti itu, sehingga ia bisa terarah menjadi lebih baik lagi seperti itu? Nah, setelah saya pikir-pikir dan setelah saya berbincang-bincang dengan rekan-rekan ataupun atasan, mungkin salah satu solusinya ke depan ini
bisa kita panggil orang tuanya atau bisa kita langsung datang ke rumahnya begitu. Nah, mungkin anak ini gimana ya, kurang apa namanya, kurang perhatian lah dari orang tua. Nah, makanya terpilih. Ya, baik Pak Jimmy. Nah, karena Bapak Jimmy tadi sudah tahu nih apa rencana yang akan Bapak Jimmy lakukan, kira-kira kapan nih rencana tersebut akan berjalan? Seperti itu Pak Jimmy. Ya, mungkin sekitaran minggu depan lah. Kalau bukan beberapa hari ke depan, ini minggu depan rencana kita akan melakukan kunjungan, ataupun kalau nanti tidak ada halangan, kalaupun itu kita panggil saja orang tuanya ke sekolah. Nah, yang terbaik lah di antara dua itu. Baik Pak Jimmy, semoga rencana yang Pak Jimmy lakukan ini berhasil ya Pak Jimmy ya. Kita sebagai seorang pendidik tidak akan mudah ya menuntun peserta didik kita, apalagi ini zaman sudah semakin canggih. Kita seorang pendidik juga dituntut untuk selalu menjadi role model bagi peserta didiknya. Nah, kira-kira ada nggak sih gambaran dalam diri Pak Jimmy mau peserta didik yang bagaimana ke depannya? Ya, karena sekarang sudah ada yang namanya kurikulum merdeka, Bu. Nah, saya lihat di situ ada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, yang saya inginkan anak-anak didik saya itu memiliki karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Sudah lengkap saya rasa di situ. Baik, bagus sekali ya Pak Jimmy ya. Apa yang Pak Jimmy harapkan, apa yang Pak Jimmy impikan, semoga tercapai ke depannya. Dan selalu menjadi pendidik yang menjadi garda terdepan untuk menuntun peserta didiknya sesuai dengan harapan Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik Pak Jimmy, saya rasa cukup ya percakapan kita hari ini. Bapak Jimmy juga sudah menemukan jawaban dari permasalahan yang Bapak Jimmy hadapi. Semoga Bapak Jimmy sukses selalu dan sehat terus. Terima kasih Pak Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Rahmi, luar biasa sekali ya Bu Rahmi ya percakapannya dengan si Koci tadi. Baik Ibu, saya sudah melihat juga saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan si Koci. Namun saya sudah ada juga beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikan hasil catatan dari percakapan Ibu dengan si Koci, saya akan menanyakan beberapa hal dulu kepada Ibu Rahmi ya, Ibu Rahmi ya. Iya. Untuk yang pertama, apakah yang sudah Ibu Rahmi lakukan dari saat melakukan coaching dan juga apakah indikator keberhasilan yang Ibu Rahmi harapkan tadi berhasil atau tidak Ibu Rahmi dalam percakapan coaching tadi? Iya. Baik Ibu, sejauh ini seperti yang saya lihat sepertinya sudah berhasil Bu ya, karena juga saya sudah menerapkan proses coachingnya itu sesuai dengan alur tirta, begitu Ibu. Iya, dan saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi, seperti itu Ibu. Baik, luar biasa Ibu Rahmi ya. Jadi catatan saya juga sama dengan apa yang Ibu Rahmi sampaikan, bahwa Ibu Rahmi sudah menjadi pendengar yang aktif, juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coach, sehingga si coach itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, satu lagi dalam catatan saya Bu Rahmi, bahwa Bu Rahmi juga sudah menerapkan alur tirta ya Bu Rahmi ya. Bagus sekali. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Bu Rahmi, jadi berdasarkan hasil coaching tadi, apakah Ibu Rahmi kira-kira kompetensi apalagi yang Ibu Rahmi ingin kembangkan seperti itu Bu Rahmi? Ya, baik Ibu, terima kasih. Mungkin sebagai seorang coach, tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi di bagian memberi pertanyaan berbobot. Karena seperti yang saya katakan tadi Bu, dengan kita bisa memberi pertanyaan berbobot, saya bisa menggali lebih banyak lagi kompetensi yang terdapat di dalam coach saya, seperti itu Bu. Dan saya juga akan menjadi seorang pendengar yang aktif bagi coach saya, sehingga mereka bisa lebih aman, nyaman dan percaya terhadap saya, seperti itu. Iya, baik, luar biasa sekali Bu Rahmi. Saya banyak belajar nih dari Bu Rahmi ya Bu Rahmi ya. Luar biasa sekali percakapan kita hari ini, percakapan
Ibu Rami juga dengan si Koci luar biasa. Saya sangat merasa bermanfaat sekali untuk saya. Saya juga bisa belajar banyak dari percakapan Ibu dengan si Koci tadi. Baik Ibu, saya rasa Bu Rami luar biasa sekali hari ini bisa mengembangkan coachnya, dan saya berharap juga Ibu Rami bisa lebih baik lagi ke depannya Ibu Raminya. Baik Ibu Rami, terima kasih atas sharing-sharingnya dengan saya. Sama-sama Ibu. Ya, baik, saya akhiri ya Ibu Rami ya. Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Barat Daya. Hari ini saya Rami Fadilah sebagai observer, kemudian rekan sejawat saya Bapak Jimmy Kurniawan sebagai coach, dan ada Ibu Nanda Lestari sebagai coaching. Pada hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Pak Jimmy. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Bagaimana kabarnya Pak Jimmy, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Rahmi. Sehat, alhamdulillah ya Pak Jimmy ya. Semoga Pak Jimmy dalam keadaan sehat selalu ya Pak Jimmy ya. Sehat dan fresh selalu. Nah Pak Jimmy, saya mendengar nih Pak Jimmy akan melakukan coaching ya hari ini dengan rekan sejawat Pak Jimmy. Iya benar Bu. Oh iya. Baik, nah Bapak Jimmy, kehadiran saya di sini bukanlah maksud yang lain ya Pak Jimmy ya. Saya di sini ingin memberikan dukungan terhadap Pak Jimmy mengenai pengembangan kompetensi kompetensi coaching yang akan Bapak Jimmy lakukan nanti. Nanti saya juga akan mengamati proses yang Bapak Jimmy lakukan dengan Ibu Nanda Lestari. Nah, sebelum kita mulai coaching, kita akan mendiskusikan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan nih Pak Jimmy dalam proses coaching nanti. Jadi, nanti setelah dalam proses coaching, saya akan menilai yang pertama, adakah Pak Jimmy menerapkan kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu yang di dalamnya ada tergantung kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, selanjutnya di pertanyaan kedua, saya juga akan melihat nanti apakah Bapak Jimmy sudah menggunakan proses coaching ini dengan alur tirta atau belum. Yang di dalamnya seperti yang kita ketahui ya Pak Jimmy ya, di dalam alur tirta itu ada tujuan, ada identifikasi masalah, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Nah, baik Bapak Jimmy. Kemudian, boleh nggak nih saya bertanya kepada Pak Jimmy? Boleh. Boleh, iya. Baik, kira-kira nih di kompetensi coaching yang akan Bapak Jimmy lakukan, ada nggak kompetensi yang ingin Bapak Jimmy kembangkan di saat melaksanakan coaching seperti itu? Iya. Yang terutama Bu ya, setiap coaching itu pasti yang saya ingin mengembangkan bagaimana cara mendengarkan aktif, kemudian bagaimana kehadiran penuh kita di situlah kita agar coaching kita itu merasa kita hadir di dalam masalahnya. Kemudian ada juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya rasa itulah kompetensi yang saya kembangkan lah untuk proses coaching saya. Baik, terima kasih sekali Pak Jimmy. Bagus sekali ya kompetensi yang ingin Bapak Jimmy kembangkan. Nah, selanjutnya ada nggak kompetensi yang spesifiknya yang ingin Bapak Jimmy kembangkan? Yang lebih spesifiknya sih Bu, tentunya setiap proses coaching itu kan pertanyaannya ada. Nah, di situ saya ingin meningkatkan kompetensi di bagian pertanyaan yang berbobot lah, agar nanti si coaching ini dapat menjawab atau tidak bingung dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Itulah. Ya, baik Pak Jimmy, bagus sekali ya. Nanti saya juga akan mengamati ya pada kompetensi spesifik yang ingin Bapak Jimmy kembangkan, yaitu tentang pertanyaan berbobot. Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan nih, ada nggak indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Bapak Jimmy harapkan dalam proses coaching ini? Untuk indikatornya sih saya ingin
intinya alur ceritanya itu tercapai lah ya, tujuannya, identifikasi masalahnya dapat, rencana ke depannya dapat, kemudian tanggung jawabnya juga dapat. Nah di situ itulah pertanyaan berbobot itu diperlukan dalam proses coaching. Saya rasa indikator-indikator tersebut tidak terlepas dari proses coaching dengan alur cerita tersebut. Iya, bagus sekali ya yang Bapak Jimmy paparkan. Sepertinya saya juga harus banyak juga belajar ya di Pak Jimmy. Nah, baiklah Pak Jimmy, saya rasa kegiatan pra-observasi kita sudah cukup. Nanti saya juga akan melakukan kegiatan observasi pada kegiatan coaching yang Bapak Ibu lakukan dengan Ibu Nanda Lestari. Nah, Bapak Jimmy, setelah proses coaching nanti dengan Ibu Nanda, kita akan berdiskusi kembali tentang kegiatan pasca operasinya. Nah, sekarang Bapak Jimmy boleh melaksanakan proses coaching dulu dengan Bu Nanda. Semangat Bapak Jimmy, semoga berhasil proses coachingnya. Ya, amin. Iya, sama-sama Pak Jimmy. Semangat Pak Jimmy. Halo, assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam Pak Jimmy. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Jimmy bagaimana kabarnya hari ini Pak Jimmy? Alhamdulillah sehat juga lah Bu. Iya. Gimana nih Bu? Iya Pak Jimmy. Apa ada yang mau kita bicarakan hari ini? Kira-kira ada apa? Iya betul sekali Pak Jimmy. Jadi saya menjumpai Pak Jimmy ini, saya mau berbagi atau mau sharing-sharing nih sama Pak Jimmy karena kayaknya unek-unek di kepala saya nih kayaknya sudah penuh dan perlu dituangkan gitu Pak Jimmy ya. Dapat saya lihat juga sibuk dari wajahnya Bu ya. Stres gitu ya Pak Jimmy ya. Karena wajah itu menggambarkan situasi. Iya betul sekali Pak Jimmy. Gimana nih Bu? Apa nih masalahnya? Iya Pak Jimmy. Jadi ini Pak Jimmy, di sekolah saya tuh kan sekolahnya itu kayak agak pedesaan gitu Pak Jimmy ya, pelosok gitu Pak Jimmy. Nah masalahnya gini Pak Jimmy, kami itu sebagai seorang guru atau rekan-rekan kawan kami semua itu kayaknya sudah berulang kali gitu mengingatkan anak-anak janganlah buang sampah sembarangan gitu kan, buanglah sampah pada tempatnya. Padahal tuh Pak Jimmy tempat sampah itu sudah di mana-mana loh. Kadang di kelas itu ada 2 tempat sampahnya gitu. Tapi anak-anak kayaknya masih kurang sadar tentang sampah itu sendiri Pak Jimmy. Jadi anak-anak itu kalau makan tuh buanglah sembarangan gitu. Begitu Pak Jimmy. Berarti sama lah ya. Iya. Sama ini. Maksudnya rata-rata sekolah begitu. Iya Pak Jimmy. Kalau begitu kira-kira apa tuh penyebabnya menurut Ibu? Iya, kayaknya penyebabnya itulah Pak Jimmy. Kayaknya anak-anak tuh masih kurang sadar bahwa pentingnya menjaga kebersihan gitu Pak Jimmy ya. Anak-anak kurang teredukasi bagaimana sih sampah itu seharusnya dilakukan gitu Pak Jimmy ya. Harus dibuang pada tempatnya. Jadi setiap hari itu kami melihat pemandangannya itu Pak Jimmy ya penuh dengan sampah gitu, Pak Jimmy ya. Sudah makan kadang aqua itu berserak di mana-mana gitu. Kadang makan mie gitu. Siap tuh langsung pulang. Iya, langsung buang di situ. Padahal tempat sampah itu dekat dengan dia, tapi susah kali untuk buang di tempatnya gitu loh Pak Jimmy. Padahal udah ada di depan ya. Iya betul sekali Pak Jimmy. Jadi kalau misalnya suasana itu jorok Pak Jimmy kan, jadi nyamuk di mana-mana gitu. Jadi proses pembelajaran tuh agak terganggu gitu Pak Jimmy. Benar sekali. Oke Bu, kira-kira nih Bu ya, sejauh ini Bu, apakah apa yang sudah Ibu lakukan nih, apa yang sudah Ibu usahakan nih untuk menangani masalah tersebut? Iya. Sebenarnya gini Pak Jimmy, ada sih beberapa hal atau beberapa rencana yang sudah terbesit gitu di kepala saya gitu Pak Jimmy ya. Kadang lagi tidur mikir ini gimana ya solusinya. Kadang lagi cuci piring mikir lagi ini gimana ya solusinya. Karena kalau masalah sampah itu kayaknya tidak bisa dibiarkan lagi gitu Pak Jimmy ya. Kemudian ada sih beberapa rencana yang sudah saya pikirkan gitu Pak Jimmy. Yang pertama, saya kayaknya mau sebelum ada rencananya nih Bu, usaha apa yang sudah Ibu lakukan nih di sekolah? Iya sih Pak Jimmy, itulah makanya usaha saya tuh kayaknya sudah beberapa kali mengingatkan anak-anak, sudah mengingatkan selalu anak-anak untuk
nak sadarlah bahwa sampah itu bahaya sekali loh nak, ini loh tempat sampah, buanglah gitu-gitu, kadang kan mikir gitu. Tapi enggak juga gitu loh Pak Ya, Jimmy. masih tepat Masih ya. masih pernah sadar gitu Pak Jimmy. Oke. Oke, rencananya ke depan gimana nih Bu? Iya, jadi saya rencananya tuh setiap proses pembelajaran saya ingin memasukkan atau menayangkan beberapa video yang apa namanya ya, dampak dari bahaya sampah gitu Pak Jimmy. Nah Bagus. gitu, jadi saya langsung mengedukasinya di kelas saya, kebetulan saya kan di kelas 1 Pak Jimmy, jadi saya berusaha mencari video yang memang bisa menarik perhatiannya gitu, yang semacam kartun-kartun gitu Pak Jimmy ya. Kemudian juga Pak Jimmy, saya nggak mau nih di kelas saya aja gitu. Kalau misalnya hanya sadar, bagaimana dengan anak-anak yang lain gitu ya. Nah, saya mau mengajak rekan sejawat saya begitu Pak Jimmy untuk berbagi, ayolah kita mengedukasi anak-anak kita gitu. Untuk apa namanya, untuk bisa sadar bahwa sampah itu sangat bahaya jika selalu ditumpuk-tumpuk gitu ya Pak Jimmy. Jadi saya maunya rekan saya juga bisa kayak saya gitu. Jadi di sela-sela pembelajarannya ada video yang bisa ditayangkan untuk Iya, anak-anak. iya. Saya ke selanjutnya gitu Pak Jimmy, saya maunya kami kan apa namanya, sekolah kami kan baru tuh apa namanya, kurikulumnya tuh gitu Pak Jimmy, kita baru menerapkan gitu. Nah di situ kan ada proyek gitu Pak Jimmy ya, proyek Iya, PMK gitu. kurikulum merdeka. Nah, iya, jadi saya rencananya mau memasukkan biar lebih bermanfaat gitu, karena memang masalah kami kan sampah Pak Jimmy ya. Jadi biar lebih bermanfaat, saya maunya apa namanya ya, P5 saya itu yang berhubungan dengan sampah gitu. Bagaimana mengelola sampah itu biar bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari gitu Pak Jimmy. Wah, bagus sekali nih Bu ya rencananya ya. Iya, betul. Kalau gitu Bu, kira-kira kapan tuh dapat Ibu laksanakan rencana itu? Gimana Iya. kemudian bagaimana tanggung jawabnya ke depan lah supaya tidak terulang lagi. Iya, betul sekali Pak Jimmy. Jadi rencana itu kalau saya pikir kalau hanya rencana saja kapan gitu-gitu ya. Jadi kayaknya harus segera mungkin nih. Kalau untuk penampilan atau menayangkan video bisa segera saya laksanakan. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa video yang memang siap untuk ditayangkan untuk mengedukasi anak-anak bahwa bahaya sekali loh nak kalau sampah itu terus-menerus ditumpuk dan tidak dibuang pada tempatnya gitu. Nanti bisa bahaya, kayak bahaya banjir, bencana alam segala macam gitu Pak Jimmy ya. Kemudian juga rencana yang akan segera saya terapkan juga, saya ingin menyebarkan poster-poster gitu Pak Jimmy. Nah, kan Bisa kayak ditempel ya. ya bisa kita lakukan sendiri ya Pak Jimmy ya. Maksudnya, jadi saya sudah mengumpulkan juga beberapa poster yang menarik yang kadang bisa ditempel tuh di kantin seperti itu, Iya. di kantin atau di mana saja yang bisa anak-anak ketika makan nih lihat poster pas mau buang mungkin saja Pak Jimmy ya. Iya. Timbullah kesadarannya ya. Iya, timbul kesadarannya malah buang gitu rencana saya. Kemudian yang P5 itu kan itu harus berkolaborasi ya Pak Jimmy ya, maksudnya tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi saya juga butuh dukungan dari yang pertama sekali tentunya dari kepala sekolah Pak Jimmy ya. Jadi saya harus berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, dengan panitia P5 projectnya itu Pak Jimmy. Jadi bagaimana ide saya itu bisa diajukan atau tidak gitu, atau penanganannya bagaimana gitu. Jadi sebelum saya diskusikan tentunya saya harus mempersiapkan dulu ininya, maksudnya iya betul sekali. Jadi sampah itu apa sih kegunaannya, apa bisa diolah menjadi apa gitu Pak Jimmy, seperti itu Pak Jimmy. Iya, bagus sekali Bu ya rencananya. Saya lihat Bu Nanda sangat bersemangat nih. Iya Pak Jimmy, soalnya sudah ini kali Pak Jimmy, sampah di mana-mana gitu Pak Jimmy Nggak ya. sanggup ya melihatnya ya. Nggak sanggup jorok gitu. Oke Bu, baik. Kira-kira nih Bu dari percakapan kita pada hari pagi ini Bu, kira-kira apa nih yang bisa Ibu dapatkan nih? Iya, saya tentunya merasa lega sekali Bu ya. Maksudnya kadang memang diterapkan gitu,
tapi setidaknya unek-unek saya itu sudah keluar Pak Jimmy. Oh berarti saya bisa bertukar pendapat dengan Pak Jimmy. Jadi kayaknya mengimani ide saya nih. Jadi membuat saya tambah semangat Pak Jimmy ya. Mudah-mudahan bisa saya terapkan dan berhasil Pak Jimmy ya. Gitu. Semangat Bu, semoga Iya. kita sama-sama menjalankan tugas apa yang kita inginkan itu tercapai gitu ya. Itu kedepannya nanti kalau ada masalah kita saling sharing lagi. Iya Pak Jimmy. Terima kasih sekali Pak Jimmy sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih juga Bu sudah pernah memberikan waktu juga, sudah mau berbagi dengan saya. Iya Pak Jimmy. Oke, assalamualaikum Bu Nanda, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy. Oke, baik. Baik, bagaimana Pak Jimmy? Sudah melakukan proses coachingnya? Sudah Bu, alhamdulillah sudah selesai dilakukan penguatan tadi Bu Nanda. Oke, baik. Apa yang Bapak rasakan setelah Bapak melaksanakan proses coaching tadi? Saya merasa gimana ya? Saya merasa senang lah dapat membantu teman gitu ya, menyelesaikan masalahnya, berbagi, saling berbagi lah istilahnya ya. Nah, kemudian saya senang sekali melihat kalau ya teman saya itu merasa wah terbantu lah, bukan berarti saya sombong bisa membantu dia menyelesaikan masalah, bisa terbantu saya berbantu. Saya rasa itulah yang saya rasakan. Baik Pak Jimmy, terima kasih ya Pak Jimmy ya. Bapak Jimmy sudah membantu rekan Pak Jimmy untuk memfasilitasi rekan Pak Jimmy menemukan solusinya. Nah, kira-kira di saat Bapak Jimmy melakukan proses coaching tadi, komposisi apa saja sih yang Bapak Jimmy lakukan tadi? Saya sudah melakukan beberapa komposisi. Pertama, saya sudah mendengarkan dengan baik, dengan aktif. Kemudian saya mencoba untuk tetap hadir ya, hadir secara penuh lah agar merasa dia itu tidak dianggap sepele lah masalahnya itu ya. Kemudian saya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang baik lah, meskipun mungkin kurang berbobot gitu ya. Tapi saya tetap ajukan pertanyaan yang baik ya. Saya rasa itulah. Baik, Pak Jimmy luar biasa sekali ya yang Bapak Jimmy lakukan tadi. Saya sepertinya banyak sekali belajar nih dari Pak Jimmy. Berarti sudah tercapai ya Pak Jimmy ya semua indikator tujuan pengembangan yang Bapak Jimmy harapkan seperti tadi. Nah, baiklah Pak Jimmy, saya juga akan menyampaikan hasil observasi saya mengenai yang Bapak Jimmy lakukan tadi dengan Ibu Nanda Lestari. Dan saya melihat, saya mengamati Bapak Jimmy sudah melakukan ya proses coaching dengan menggunakan Alur Tirta, yang di dalamnya Bapak Jimmy juga sudah memulai dengan mulai dari tujuan, kemudian Bapak Jimmy juga mengidentifikasi masalah, rencananya juga dapat, kemudian tanggung jawabnya juga dapat. Jadi keseluruhannya itu sudah sangat bagus sekali ya Pak Jimmy ya. Bapak Jimmy sudah menerapkan Alur Tirta. Nah, kira-kira nih Bapak Jimmy, coaching mana lagi sih yang ingin Bapak Jimmy kembangkan nantinya di saat Bapak Jimmy akan melakukan proses coaching lagi seperti itu? Baik, untuk mencapai tujuan ya, Alur Tirtanya tercapai, saya rasa menurut saya pertanyaan yang berbobot itu sangat diperlukan ya dalam proses coaching menggunakan Alur Tirta. Kalau pertanyaannya tak berbobot nanti takut ya si coach ini gimana ya, kebingungan menjawabnya. Iya, bagus sekali. Ditingkatkan atau dikembangkan lagi tuh prosesnya itu di pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi lah. Ya, bagus sekali ya Pak Jimmy ya. Pertanyaan berbobot rupanya menjadi kunci utama dari seorang coach ya Pak Jimmy ya. Oke, baik Pak Jimmy, sepertinya diskusi kita sudahi ya. Bapak Jimmy juga sudah melakukan proses diskusi coaching tadi dengan sangat baik sekali. Bapak Jimmy sudah menjalankan Alur Tirta. Nah, kedepannya semoga Bapak Jimmy menjadi lebih baik lagi di dalam proses coaching. Mungkin Bapak Jimmy ada mau bertanya lagi? Saya rasa cukup lagi. Cuma saya hanya perlu belajar saya bagaimana menciptakan suasana yang lebih indah lagi.
Ya, baik Pak Jimmy, sepertinya kita juga sama-sama belajar ya Pak Jimmy ya. Iya. Oke, baik Pak Jimmy, kalau kita tidak ada yang lagi yang mau dibertanyakan, kita sudahi diskusi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Jimmy. Semoga Pak Jimmy kedepannya makin sukses terus. Amin. Kita Terima sudahi kasih. diskusi kita ini. Terima kasih Pak Jimmy. Kembali, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam Pak Jimmy. Apa kabar hari ini Bu Nanda? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Jimmy apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oke, Bu Nanda, saya dengar hari ini Bu Nanda akan melakukan proses coaching dengan Bu Rahmi Fadila. Apa benar Bu? Betul sekali Pak Jimmy. Oke Bu, saya di sini sebagai pengamat Bu ya. Jadi kita hari ini sebelum melakukannya, kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian tentang percakapan kucing. Nah, di dalam percakapan kucing tentu ada kompetensi yang harus dicapai, indikator-indikator yang harus dicapai. Nah, ada di situ indikatornya kehadiran penuh di situ ya. Kita harus melakukan kehadiran penuh, kemudian melakukan percakapan yang berbobot. Nah, kira-kira satu lagi mendengar aktif ya Pak? Iya, benar sekali Bu. Saya lupa Bu. Berarti Ibu lebih ingat ya. Nah, saya rasa Ibu sudah bisa lah, sudah bagus nih kayaknya ingin melakukan. Insya Allah ya Pak. Sebelumnya nih Bu, saya ingin bertanya nih Bu, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan nih dalam prosesnya? Baik Pak, hal yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian juga saya mendengarkan secara aktif, artinya saya ingin menjadi pendengar yang baik untuk si coach saya, kemudian juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahannya gitu Pak. Oke, baik. Kira-kira nih Bu, dari kompetensi tersebut mana nih yang secara spesifik nih yang ingin Ibu kembangkan? Iya, baik. Nanti rencananya saya mau saya untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan juga menjadi pendengar yang aktif, di mana saya akan menggali permasalahan-permasalahan yang terdapat pada Ibu Rahmi nantinya agar menemukan solusi. Juga saya ingin menjadi pendengar yang baik untuk Ibu Rahmi sendiri, Pak. Baik sekali Bu ya. Oke Bu, pertanyaan yang terakhir saya ingin menanyakan kira-kira indikator ketercapaian yang mana nih Bu yang ingin dikembangkan Bu dalam proses coaching nantinya? Iya Pak. Nah, untuk indikator sendiri, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertamanya bahwa nanti dalam proses coaching saya akan menerapkan alur tirta gitu ya Pak ya, secara runtut gitu, yang mana yang kita tahu bahwa nanti ada tujuan, identifikasi, kemudian juga ada rencana dan tanggung jawab. Kemudian saya juga akan menggali nih ide-ide dari si coach sendiri agar si coach nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tanpa ada turun tangan dari si coachnya sendiri. Iya, bagus. Nah, saya rasa Bu Nanda sudah cukup bisa lah ya melakukan proses coaching. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Insya Allah Pak. Nanda, sampai di sini dulu percakapan kita dulu. Nanti kita lanjutkan setelah proses coaching berlanjut. Nanti kita akan berbincang lagi. Silakan Bu Nanda lanjutkan ke proses. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Yuk lanjut. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Bu? Sehat? Sehat Ibu. Gimana sekolahnya, aman? Aman Ibu. Ya. Gimana Ibu? Pertemuan kita kali ini ada yang ingin diceritakan atau diungkapkan Bu? Atau mau sharing-sharing? Iya, sebetulnya sih Bu banyak ya masalah yang saya hadapi. Ya, tapi mungkin saya akan men-sharing ke Ibu
permasalahan yang paling berat bagi saya seperti itu, Ibu. Saya menghadapi di mana peserta didik saya ini sering sekali ataupun menjadikan bahasa kasar ini bahasa kesehariannya, Bu. Jadi kan saya sebagai guru PAI agak sedih, Bu ya, karena di mana saya mengajarkan tentang pendidikan agama, tapi mereka tidak mengindahkan dan tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, Ibu. Iya, mungkin di sekolah mana saja Bu ya, sekarang anak-anak mungkin sudah terbiasa dengan bahasa kasar gitu ya. Ya betul sekali Ibu. Nah, Ibu, kira-kira dari permasalahan yang Ibu ungkapkan tadi, kira-kira Ibu Rahmi tahu nggak apa sih penyebab dari anak-anak itu bisa bahasa kasar gitu? Iya, Bu, tidak menutup kemungkinan, Bu ya, karena kita sekarang semakin canggih, Bu, dengan dunia teknologi. Ya, paling besar pengaruhnya itu dari media sosial, kemudian juga dari pengaruh lingkungan, dan mungkin juga karena kurang perhatiannya dari orang tua seperti itu, Bu. Dan menjadi PR-nya saya, ya itu tadi, Bu, anak-anak banyak pengaruhnya itu dari media sosial, karena kan dari media sosial anak-anak bisa mengakses apapun berita, Bu, baik itu berita yang berhubungan dengan di atas umur mereka sebetulnya tidak patut untuk mereka konsumsi. Ya, itunya sedihnya saya itu sih, Bu, karena mereka berbicaranya itu diakibatkan karena pengaruh dari media sosial seperti itu, Ibu. Iya baik. Nah Bu, dari permasalahan yang Ibu sudah ceritakan tadi tentang anak-anak yang memang sekarang di Gen Z gitu ya Bu ya, apa sih harapan Ibu terbesar Ibu untuk permasalahan ini? Ya, harapan terbesar saya, Bu, karena kita tidak mungkin menutup akses mereka mengakses media sosial. Jadi saya berharap anak-anak peserta didik saya ini bisalah menggunakan media sosial ini ke arah yang baik begitu, Bu. Tidak tidak menyalahkan media sosial ini ke hal-hal yang tidak baik. Jadi saya berharap ke depannya anak-anak saya ini bisalah terarah ke jalan yang lebih baik dan dijauhkan dari hal-hal yang berbaur negatif untuk mereka seperti itu, Ibu. Sekali ya Bu ya, kita tidak bisa bilang jangan main HP ya gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu ya, karena kan di HP itu kadang ada yang memang yang negatifnya, ada yang positif ya Bu ya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi di HP itu sendiri ya Bu ya. Nah Ibu, dari permasalahan yang tadi kita sudah dengar gitu ya Bu. Kira-kira apa sih rencana Ibu dalam menghadapi permasalahan? Iya, Bu. Rencana saya mungkin saya akan memperbaiki kualitas diri saya dulu. Mungkin saya ada salah dengan mereka. Kemudian yang kedua saya akan mengadakan kolaborasi dengan guru-guru yang lain yang berhubungan dengan SD Negeri 2 Bahrot, baik itu yang berhubungan dengan kepala sekolah ataupun rekan sejawat. Kemudian saya juga akan berkolaborasi, Bu, dengan orang tua siswa karena ini akan memegang peran penting mereka di rumah. Jadi paling yang saya tingkatkan adalah saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam melihat perkembangan peserta didik saya yang jauh dari kata-kata. Ya saya berharap lah anak didik saya, Bu, bisa menjadi pribadi yang lebih baik aja, itulah lebih bagus lah, Bu, bisa berbicara dengan baik dan benar seperti itu, Bu. Iya, betul sekali ya Bu ya. Nah gini Bu, ada nggak sih komitmen Ibu untuk mengaplikasikan atau menerapkan rencana ini Bu? Misalnya untuk kapan gitu Bu? Atau untuk bagaimana komitmen Ibu dalam mempertanggungjawabkan rencana-rencana Ibu? Oh iya, untuk masalah komitmen, Bu, saya tentunya karena saya sebagai guru pendidikan agama Islam, saya tentu harus menjadi role model, Bu ya, bagi peserta didik saya. Karena apapun yang saya lakukan, mereka akan mencontoh, Bu, kayak gitu. Jadi yang kedua, kapan saya akan laksanakan? Ya secepatnya, Bu, karena tahu perbuatan yang baik itu tidak baik untuk ditunda-tunda, dan secepatnya itu menjadi lebih baik seperti itu, Bu. Saya berharap saya bisa menjadi role model bagi anak didik saya bisa menjadi teladan bagi mereka seperti itu, Ibu. Iya Bu Rahmi, luar biasa sekali ya Bu Rahmi ya. Nah Bu Rahmi, kalau ternyata misalnya gagal bagaimana Bu? Yang namanya usaha pasti kita berserah diri kepada Allah ya Bu ya hasilnya. Tapi kalau misalnya betul-betul gagal, saya akan merefleksikan diri saya, Bu, di mana saya gagal. Kemudian saya akan mencerna apa sih yang masih kurang
sambil menulis ataupun memikirkan cara ke depannya menerapkan strategi apa lagi. Seperti itu, Ibu. Iya Bu, luar biasa sekali Bu Rami ini ya. Jadi saya bisa belajar banyak nih dari Bu Rami, dari obrolan kita tadi. Saya pribadi Bu ya, kadang permasalahan kita itu bukan hanya Bu Rami gitu ya, saya juga ada gitu. Nah, saya terbantu sekali dengan apa yang Ibu Rami rencanakan gitu. Mungkin saya bisa terapkan juga di sekolah saya gitu ya Bu Rami. Iya, baik Ibu. Baik Ibu Rahmi, kira-kira Ibu Rahmi setelah kita berdiskusi panjang lebar gini, apa yang Ibu Rahmi rasakan? Atau adakah misalnya Ibu Rahmi bisa mengurangi bebannya atau malah tambah terbeban gitu Ibu Rahmi? Ya, saya merasa senang sih Bu ya, karena begitu saya mengeluarkan unek-unek saya nih sama Ibu, ya sedikit plong, lega rasanya kayak gitu Bu. Akhirnya beban yang saya pendam selama ini ya maksudnya mendapatkan respon yang baik ya dari coach saya, dan tentunya saya sangat mengapresiasi sekali ya coach saya karena saya difasilitasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Bu, dan saya merasa senang sekali begitu ya Bu. Iya baik Bu Rahmi, saya juga senang sekali bisa sharing-sharing dengan Ibu Rahmi untuk menambah pengalaman baru saya ya Bu Rahmi ya. Nah baik Ibu Rahmi, terima kasih atas kesempatan dan sharing-sharingnya dengan saya. Saya saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena memang ini pengalaman yang luar biasa sekali untuk saya Ibu Rahmi ya. Baik Ibu Rahmi, saya tutup dulu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Nanda. Iya Pak. Ya, saya sudah mendengar tadi proses coachingnya dengan Bu Rahmi. Saya sudah melihat, saya sudah mencatat publik tujuan sebelum saya menyampaikan saya tadi, saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan nih pada proses coaching tadi, kemudian indikator pencapaian apa yang diinginkan. Iya Pak. Baik, untuk tadi saya melakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip. Menurut saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berusaha menjadi mitra yang baik untuk Ibu Rahmi, kemudian juga prosesnya sangat kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi yang ada di dalam Ibu Rahmi. Kemudian juga saya berusaha menggali ide-ide yang muncul sendiri dari Ibu Rahmi untuk solusi permasalahannya. Oke. Baik, berarti izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya. Nah, menurut hasil catatan saya tadi, saya melihat juga Bu Nanda sudah menyampaikan sudah melakukan proses coaching dengan baik. Kemudian kompetensi yang dilakukan sudah tercapai ya. Seperti Ibu saya lihat tadi Ibu sudah mendengarkan dengan baik, sudah melakukan percakapan dengan baik, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sudah melakukan kehadiran penuh, saya melihat. Kemudian indikator pencapaian alur ceritanya sudah juga dapat saya lihat tadi ya, sudah ada tujuannya, identifikasi masalahnya sudah ada, rencananya bagaimana, kemudian tanggung jawabnya ke depan bagaimana sudah dapat saya lihat ada di dalam percakapan. Oke Bu, untuk pertanyaan yang terakhir nih, kira-kira ke depannya bagaimana nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu, berdasarkan hasil coaching tadi kira-kira? Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mungkin menurut saya kehadiran penuh ya Pak ya, atau present yang mana mungkin tadi coach saya tadi merasa sedikit unek-uneknya gitu, jadi ketika dia mengeluarkan saya kayak gelisah gitu, jadi saya langsung tanya Ibu kenapa gitu, mungkin saya harus menggunakan teknik stop dulu gitu ya Bu ya, ya Pak ya, maksudnya gini, biar Ibu Rahmi menarik nafasnya dulu gitu, relax dulu biar Bu Rahmi sendiri bisa lebih tenang dalam menceritakan permasalahannya gitu Pak.
Baik Bu, nah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih Pak. Kita hari ini juga sudah sangat baik lah dalam melakukan proses coaching. Oke Bu, mungkin hanya ini saja untuk pasca observasi yang dapat saya sampaikan. Kemudian terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.